Bagaimana Islam menjadi sistem kehidupan? Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hingga sistem pemerintahan dan hukum pidana. Jika Islam benar-benar sempurna, maka kesempurnaannya harus tampak dalam seluruh realitas kehidupan manusia, bukan hanya pada ibadah ritual semata. Islam mengatur seluruh hubungan manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia. Inilah bukti bahwa Islam adalah sistem hidup, bukan agama parsial. Yang pertama, Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait akidah dan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Alhamdulillah, tentunya umat Islam hari ini masih bisa mengamalkan bagian ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama ibadah masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Namun Islam tidak berhenti sampai di sini. Yang kedua adalah Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti apa yang boleh dimakan, diminum, bagaimana cara berpakaian, bagaimana menjaga kehormatan diri dan akhlak. Alhamdulillah, hari ini umat Islam masih bisa makan makanan yang halal, menutup aurat, menjaga adab dan akhlak. Artinya Islam pada level individu masih bisa diterapkan. Tetapi apakah Islam hanya berhenti pada individu semata? Jawabannya tidak. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan sesama manusia terkait muamalah dan ukubah. Islam juga mengatur ekonomi, sosial, hukum, sanksi, pidana atau ukubat. Lalu apa fakta realitas umat hari ini? Umat hari ini hanya bisa mengamalkan sebagian kecil dari hubungan ini. Contohnya, sebagian sistem ekonomi Islam masih bisa diterapkan, tetapi hukum pidana Islam terkait ukubat tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ukubat ini bukan urusan individu, bukan urusan kelompok, tetapi adalah urusan negara dan kekuasaan. Lalu siapa yang berhak menegakkan hukum Islam ini? Para ulama menjelaskan dengan sangat tegas, yang berhak menegakkan hukum Islam hanyalah seorang imam atau seorang khalifah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yang mengatakan la khilafa annal mukhatabah bihadal amri faqata'u aydiyahuma al-imamu wa man naba manabah. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan bahwa orang yang diseru dalam perintah potonglah tangan keduanya adalah seorang imam atau orang yang menggantikan tempatnya. Kemudian juga diperjelas oleh Imam Syirazi, beliau mengatakan wala yuqimul hududa 'alal ahrari illa al-imamu aw man fawwat. Beliau mengatakan hudud tidak ditegakkan kepada orang merdeka kecuali oleh seorang imam atau orang yang diserahkan urusan padanya. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan la yajuzu li ahadin iqamatul haddi illa lil imam aw naibih. Beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang pun untuk menegakkan hudud kecuali imam atau penggantinya. Kemudian dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam menjelaskan tentang fungsi khalifah. Kan al-khalifatu huwallazi yanubu 'anil ummati fil hukmi was sultani wa fi tanfidhi ahkami syar'i. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariat. Artinya Islam melarang main hakim sendiri. Tidak bisa ketika ada orang yang mencuri kemudian ditangkap, kemudian dipotong tangannya. Hukum pidana Islam hanya sah dengan kekuasaan yang sah. Ini menegaskan syariat Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna tanpa kekuasaan. Maka jelas khilafah bukan simbol politik, tetapi alat syar'i untuk menegakkan hukum Allah secara kafah. Lalu kesimpulannya adalah maka khilafah menjadi wajib karena harus menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm ketika menegaskan adanya ijma'. Beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'us syi'ah wa jami'ul khawarij ala wujubil imam wa anal ammah wajibun 'alaihal inqiyadu li imamin adil yuqimu fihim
ahkamallahi wa yasusuhum bi ahkami syar'iyyati allati ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seluruh Ahlussunnah, seluruh Murji'ah, seluruh Mu'tazilah, seluruh Syiah dan seluruh Khawarij telah bersepakat atas wajibnya imamah atau khilafah, dan bahwasanya umat Islam wajib tunduk kepada seorang imam atau seorang khalifah yang adil, yang menerapkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka dan memelihara urusan mereka dengan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan khilafah bukan pendapat kelompok, bukan ide politik modern, tapi kewajiban syar'i yang disepakati lintas mazhab. Jadi Islam telah mengatur ibadah, akhlak, muamalah, ukubat. Namun sebagian hukum Islam tidak bisa diterapkan tanpa kekuasaan Islam. Maka problem umat hari ini bukan pada kesempurnaan Islam, tapi pada tidak diterapkannya Islam secara menyeluruh. Jika kita mengakui Islam sebagai agama yang sempurna, maka kita juga harus mengakui kewajiban menerapkannya secara kafah dalam sistem khilafah. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sistem hidup yang membutuhkan kekuasaan untuk ditegakkan. Demikian, terima kasih.